Selamat pagi, Pak Josafat dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Agnes Theodora, Esra Pasaribu, dan Winda Wayuni Sagala akan mempresentasikan mengenai tokoh sejarah dunia yaitu Thomas Alva Edison. Nah, topik yang akan kami bahas ada 4. Yang pertama biografi, yang kedua prestasi dan pengaruh, yang ketiga perspektif Kristiani, yang keempat adalah aplikasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai biografi singkat tokoh Thomas Alva Edison. Nah, Thomas Alva Edison ini lahir pada tanggal 11 Februari 1874 di Milan, Ohio, Amerika Serikat. Nah, dia ini adalah anak bungsu dari 7 bersaudara dari pasangan Samuel Ogden dan Nancy Matthews Elliot. Nah, masa kecilnya Edison ternyata uniknya Edison ini baru bersekolah selama 3 bulan, namun dia itu dianggap bodoh oleh gurunya, dia juga dianggap tidak bisa mengikuti pelajaran dan selalu tertinggal. Oleh karena itu, ibunya menariknya untuk keluar dari sekolah dan memutuskan untuk mengajarinya secara privat di rumah. Nah, selama diajari ibunya, pendidikan Edison didapatkan dari School of Natural Philosophy. Nah, ini tuh buku karya R.G. Parker dan satu lagi The Cooper Union for the Advancement of Science and Art. Jadi, dari 2 buku itu Edison banyak belajar dan dia pun bertumbuh menjadi seseorang yang sangat banyak rasa ingin tahu dan sangat suka belajar. Nah, sehingga pada usia 10 tahun itu, dia membangun laboratorium sains pertamanya di ruang bawah tanah rumahnya. Dimana mungkin saat kita 10 tahun, kita masih banyak bermain, dan dia itu sangat berbeda dari banyak anak-anak seusianya. Nah, di usia 12 tahun, ternyata ayahnya itu berhenti bekerja, sehingga dia meminta izin dari orang tuanya untuk bekerja, dan akhirnya kedua orang tuanya itu mengizinkan dia untuk bekerja, dan dia pun bekerja sebagai penjual koran dan permen di jalur kereta Port Huron menuju Detroit. Nah, saat dia mulai bekerja itu, dia pun mulai mengalami masalah pendengaran. Tetapi Edison ini tidak pernah menyesali apa yang terjadi pada dirinya. Ia bersyukur, bahkan di saat dia mengalami masalah pendengaran itu, dia merasa dia bisa lebih fokus saat dia melakukan banyak eksperimen, dia banyak belajar. Nah, tapi masalah pendengarannya itu bukan masalah pendengaran total ya teman-teman, tapi hanya sedikit masalah pendengaran dan dia itu tidak bisa mendengar secara jelas saja. Nah, di usia 14 tahun, ada sebuah kejadian di mana Edison menyelamatkan seorang anak yang berumur 3 tahun bernama Jimmy Mackenzie dari gerbong kereta api yang sedang melaju cepat. Nah, ayahnya Jimmy tentunya sangat berterima kasih. Nah, dia itu bernama G.U. Mackenzie. Akhirnya dia pun memutuskan untuk mengajari Edison menjadi operator, dan Edison pun diangkat untuk bekerja di sana. Nah, tugas pertamanya itu di jalur Grand Trunk, Stratford Junction. Nah, di situ Edison mendapatkan hak eksklusif untuk menjual koran di kereta dan memiliki lab di dalam gerbong, di mana mungkin sebelumnya Edison hanya berjualan di luar kereta ya, tapi sekarang dia bisa berjualan di dalam gerbong kereta. Bahkan dia diizinkan untuk memiliki laboratorium di dalam gerbong keretanya sendiri. Nah, dia pun mempunyai 4 asisten, di mana bersama asistennya itu dia mempublikasikan Grand Trunk Herald, sebuah surat kabar ya. Nah, kemudian pada 1866 saat dia berumur 19 tahun, Edison pindah ke Louisville bekerja bagi Western Union serta kantor berita Associated Press. Nah, dia pun meminta piket kerja malam sehingga dia bisa melakukan 2 hal kesukaannya, yaitu membaca dan bereksperimen. Tetapi ternyata kegemarannya itu malah mendatangkan bencana, di mana pada suatu malam di tahun 1867 ketika dia sedang bereksperimen dengan baterai aki, dia pun menumpahkan asam sulfur ke lantai, di mana asam sulfur itu merembes ke meja bosnya dan membuat bosnya itu marah sehingga dia pun dipecat. Sehingga pada tahun 1869 akhirnya dia pindah ke New York dan mengembangkan penemuan pertamanya yang bernama Universal Stock
printer, di mana alat itu tuh bisa menyeragamkan sejumlah transaksi saham, sehingga sebuah perusahaan besar bernama The Gold and Stock Telegraph sangat terkesan dengan karyanya. Jadi mereka pun membayar hak ciptanya sebesar $40.000 Amerika Serikat. Sehingga ia pun saat itu mendapat reputasi sebagai penemu kelas 1. Nah, uang sebanyak $40.000 itu ia gunakan untuk melakukan berbagai eksperimen dan tentunya mendirikan laboratorium kecil di New York dan mempekerjakan sejumlah asisten. Sehingga dia dicatat memiliki 1093 hak paten di Amerika Serikat, dan tidak hanya itu, jika dijumlahkan secara seluruh dunia ada 2.332 hak paten yang dia miliki. Mungkin ini akan dijelaskan nanti oleh teman saya, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pernikahannya Edison ya, di mana pada tahun 1871 dia menikahi seseorang wanita yang berusia 16 tahun saat itu yang bernama Mary Stilwell. Tetapi kemudian Mary Stilwell ini meninggal pada tahun 1884 dikarenakan penyakit. Oleh karena itu, 2 tahun setelah Mary Stilwell meninggal, dia pun menikahi seorang wanita bernama Minna Miller yang berusia 20 tahun. Nah, akhirnya pada 18 Oktober 1931, Thomas Alva Edison pun meninggal dikarenakan komplikasi diabetes pada usia 84 tahun di kediamannya Glenmont di Lillian Park, West Orange. Nah, meninggalnya dia itu sangat menggemparkan dunia ya, sehingga perusahaan dan komunitas di seluruh dunia mematikan lampu dan listriknya sebagai bentuk penghormatan kepada sang penemu besar. Dan istrinya pun akhirnya sesudah Thomas Alva Edison meninggal, makam istrinya ditempatkan di sebelah makam Thomas Alva Edison. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Esra. Ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang prestasi tokoh. Dari tahun 1870-an sampai 1920-an, Laboratorium Edison menggabungkan pengetahuan, sumber daya, dan kolaborator berbakat untuk mengubah ide menjadi produk komersial. Ia menemukan fonograf sebagai fonograf, sistem penerangan listrik picture aktif, dan kamera gambar bergerak. Mereka juga mengembangkan baterai penyimpanan besi, nikel, mesin untuk memproses besi, dan pembuatan semen Portland. Masih banyak lainnya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Edison dan timnya atau teman-temannya. Berikut kami akan menjelaskan 3 di antaranya. Yang pertama itu electric fan. Pada tahun 1875, Edison menemukan pena listrik sebagai sebuah instrumen yang memungkinkan pekerja kantoran membuat stensel dokumen tulisan tangan. Itu adalah salah satu penemuan Edison dan telegraf pertama yang dijual langsung ke konsumen. Pena listrik adalah jarum bolak-balik tunggal yang ditenagai oleh motor listrik kecil, dan baterai jarum itu bergerak cepat ke atas dan ke bawah. Saat seorang penulis menulis di selembar kertas lilin, membuat serangkaian lubang kecil, penulis kemudian membuat salinan dengan melewatkan roll tinta di atas pensil yang dipasang di atas lembaran kosong dalam bingkai logam. Nah, di dalam slide ini terlihat gambar pena elektrik yang diciptakan oleh Edison. Pena listrik mengungkapkan apresiasi Edison terhadap permintaan publik pada 1870-an untuk teknologi informasi kantor yang lebih baik. Perusahaan-perusahaan seperti perusahaan ANSI, perusahaan kereta api, dan organisasi besar lainnya membutuhkan metode yang efisien dan terjangkau untuk memproduksi banyak salinan formulir, surat edaran, dan dokumen lainnya. Pekerja kantor dapat menggunakan kertas karbon dan mesin untuk membuat hingga 10 salinan. Edison dan Charles Batchelor mulai menjalin eksperimen pada musim semi pada tahun 1875. Awalnya mereka mencoba membuat stensil menggunakan tinta dan kertas diolah oleh secara kimia. Tapi Edison tidak puas dengan hasilnya. Pada akhir Juni mereka mendapatkan ide untuk membuat stensil kertas dengan menusuknya dengan pena dan kemudian menggosoknya dengan tinta. Nah, ide itu terus berkembang hingga akhirnya pena listrik ini jadi. Pekerja kantor enggan menerima instrumen dan mengeluhkan kebisingan dan bobot pulpen listrik serta sulit merawat baterainya.
Seperti yang dikatakan oleh salah satu agen bahwa mereka menemukan kesulitan terbesar adalah membujuk juru tulis di tempat-tempat yang mulai mencoba menggunakan. Mereka tidak mau bersusah payah untuk belajar menggunakan pena listrik. Nah, atas masukan-masukan konsumen tersebut membantu Edison dan Taylor untuk memperbaiki cacat mekanis pada pena listrik dan merancang baterai yang lebih mudah diservis. Hingga pada 1876, Edison menyerahkan hak produksi dan pemasaran pena listrik kepada Western Electric Manufacturing of Chicago. Edison terus menerima royalti pena listrik hingga awal 1880-an. Tetapi pada kala itu instrumen tersebut menghadapi persaingan dari metode penyalinan yang lebih baru, lebih mudah dan lebih efektif. Teknologi penyalinan Edison tetap hidup di mesin fotokopi stensil Albert. Pada tahun 1887, seorang pedagang kaya Chicago membeli hak paten Edison. Dan pada tahun 1880 yang mencakup proses pembuatan stensil pada plat logam berlekuk yang ditutupi dengan jarum. Nah, akhirnya pena listrik ini diambil hak patennya oleh Samuel O'Reilly dan mengubahnya menjadi untuk menyuntikkan tinta ke dalam kulit. Boleh tolong lanjutnya. Oke, selanjutnya fonograf. Edison membuat penemuan yang luar biasa pada tahun 1877. Awalnya, umat manusia sama sekali tidak memiliki sarana untuk melestarikan atau meneruskan ucapan linguistiknya kepada keturunan-keturunannya. Nah, dampaknya adalah diketahui bahwa banyak bahasa yang tidak sampai kepada keturunan-keturunan selanjutnya atau hilang. Nah, penemuan besar yang sesungguhnya terletak pada pembuatan perangkat yang akan dapat memunculkan dari kertas timah, lilin, atau komposisi. Edison menyatakan bahwa penelitiannya sebenarnya hanya sederhana, dan orang-orang akan terkejut jika penelitian sederhana itu ternyata dapat menciptakan penemuan yang luar biasa ini. Penemuannya sering dikaitkan dengan penemuan yang mana menyatakan bahwa diafragma kita dapat menemukan bagaimana merekam suara ketika kita merekam gerakan diafragma. Nah, Edison terus bereksperimen dan akhirnya ia dapat menciptakan fonograf ini. Boleh tolong next. Selanjutnya itu ini mengenai tentang lampu pijar, di mana lampu pijar adalah salah satu penelitian yang paling terkenal yang diketahui tentang penelitian Edison. Nah, penelitian ini dimulai pada tahun November 1878, di mana laboratorium merancang pengukuran cahaya pertamanya dan memungkinkan perusahaan lampu listrik mengukur konsumsi listrik pelanggan. Pada bulan Desember, peneliti mulai merancang generator baru. Edison telah mengidentifikasi platina sebagai bahan yang paling menjanjikan untuk pembakar lampu. Tapi itu langka dan mahal. Pada Januari 1879, ia mulai menguji emas, iridium, nikel, dan logam lain untuk menemukan pengganti, dan menyimpulkan bahwa platina masih merupakan logam terbaik. Dia kemudian memulai studi yang lebih sistematis tentang sifat-sifat platina, bagian dari upaya yang lebih besar untuk memahami bagaimana platina berperilaku dalam kondisi pijar. Pada bulan September 1878, ia membawa selembar kertas berkarbon ke pijar, tetapi paparan udara dengan cepat mengoksidasi dan membakar karbon. Untuk mencegah oksidasi, Edison mencoba menempatkan karbon dalam ruang hampa, tetapi ia kekurangan pompa vakum yang efisien dan membatalkan eksperimen tersebut. Pada tanggal 9 September 1878, Edison pergi ke Ansonia bersama Charles Taylor, profesor Universitas Pennsylvania, dan seorang reporter surat kabar untuk mengunjungi pabrik kuningan William Lewis. Awal musim panas itu, dalam perjalanan ke Amerika Serikat bagian barat, Edison dan Baker telah melakukan percakapan panjang tentang manfaat air terjun untuk menghasilkan listrik dan mentransmisikan daya jarak jauh untuk mengoperasikan tambang. Barker telah mendorong Edison untuk mengunjungi Ansonia untuk melihat sistem pencahayaan booster Wallace dan generator baru. Pada 13 September, Edison memasukkan ide-ide ini dalam peringatan paten dan memprediksi bahwa lampu listriknya akan memberikan penerangan dengan biaya yang lebih rendah daripada penerangan gas. Sistemnya akan memasok bisnis
dan tempat tinggal dengan cahaya dan daya yang dihasilkan di lokasi pusat. Dia membayangkan menerangi sebagian besar Manhattan. Pada November 1878, laboratorium merancang pengukuran cahaya pertamanya dan memungkinkan perusahaan lampu listrik mengukur konsumsi listrik pelanggan. Pada bulan Desember, peneliti mulai merancang generator baru. Edison telah mengidentifikasi platina sebagai bahan yang paling menjanjikan untuk membakar, tapi karena langka, ia terus, dan seperti yang dinyatakan tadi bahwa ia telah menguji yang lainnya, tapi tetap platina yang paling bagus, dan ia terus melakukannya. Pada awal 1879, Edison membuat 2 keputusan yang mengubah arah lampu penelitian. Setelah gagal berkali-kali dan kabel platina hancur di bawah lampu pijar, dia memutuskan untuk menempatkan kawat di dalam ruang hampa. Nah, setelah sekian banyak penelitian, akhirnya laboratorium berhasil untuk menciptakan dan sebuah lampu dengan benang kapas berkarbonisasi menyala selama 13,5 jam. Hal ini terjadi pada 22 Oktober 1879. Nah, pada April 1880, Edison membeli sebuah pabrik terbengkalai di dekat laboratorium Menlo Park untuk memproduksi lampu ini. Nah, ia menamakannya itu Edison Lamp Co. Edison mengkoordinasi sendiri perusahaan ini hingga pada produksi pertamanya ia dapat memproduksi hampir ribuan lampu dalam sehari. Pabrik lampu ini dilengkapi dengan gergaji bundar listrik untuk memotong filamen bambu dan berbagai hal lainnya yang bertenaga gas atau apapun itu, sehingga dapat berkoordinasi dengan sangat baik. Pada 4 Maret 1881, Edison mengorganisir Electric Co. untuk memproduksi konduktor bawah tanah untuk stasiun pusat. Nah, penelitiannya tentang listrik ini semakin maju dan hingga sekarang penelitian ini terus dikembangkan dan kita dapat merasakan listrik seperti yang saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke perspektif Kristiani. Boleh next, Win? Oke. Andai kata tidak ada Thomas Alva Edison, mungkin kita tidak akan memiliki lampu ataupun suasana di sekitar kita akan gelap. Kita juga mungkin masih bergantung pada lilin sebagai sumber penerangan dan mungkin alat-alat lain yang tidak sesimpel lampu pada saat ini. Seandainya juga Thomas Alva Edison memang ada dan punya kepribadian gampang menyerah, tentu kita juga tidak akan menikmati fasilitas penerangan dari lampu. Thomas Alva Edison memang berhasil menemukan lampu, dan kita tahu itu adalah suatu keberhasilan yang luar biasa. Yang mungkin kita belum tahu adalah betapa banyak hari-hari yang ia habiskan di laboratorium bawah tanah di rumahnya karena terus-menerus gagal dan terbentur jalan buntu. Sejarah mencatat tidak kurang dari ribuan percobaan gagal harus ia hadapi. Tetapi itu tidak membuatnya patah semangat, itu juga tidak membuatnya menjadi lemah atau kehilangan harapan. Ketika orang menanyakan kegagalannya, Edison menjawab, I never failed once, it just happened to be 10,000 ways that wouldn't work. Meski orang melihat percobaan itu sebagai sebuah kegagalan dengan jumlah yang begitu besar, Edison sendiri ternyata tidak pernah menganggapnya sebagai kegagalan. Ia hanya menganggap itu sebuah bagian dari suatu proses menuju keberhasilan yang ia percaya akan mengubah nasib manusia. Dan Edison benar, ribuan langkah proses itu menjadi sebuah karya monumental yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Di balik satu kisah sukses, biasanya terdapat 1000 kisah kegagalan. Dan orang sering iri melihat bagaimana suksesnya seseorang, tapi lupa bagaimana orang itu jatuh bangun dan mengalami kegagalan berkali-kali. Dari kisah Edison ini kita melihat bahwa seseorang yang berhasil itu bukanlah manusia yang sempurna dan tidak pernah gagal. Mungkin 1-2 kali, mungkin puluhan, mungkin ratusan ataupun ribuan kali akan terbentur dengan kegagalan. Tetapi semangat, ketekunan dan kerajinan membuat mereka tidak pernah menyerah. Begitu juga dengan keimanan kita. Orang-orang yang sekarang hidup benar mungkin dahulu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang serta-merta langsung baik kerohaniannya dan mereka mau belajar dari kesalahan dan serius untuk tidak mengulanginya lagi. Amsal 24 ayat 16
berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa orang benar pun bisa jatuh berkali-kali, tetapi mereka akan bangkit dan berusaha untuk terus lebih baik. Itulah yang akan membedakan mereka dengan orang-orang yang tidak mementingkan keseriusan untuk hidup benar. Kita hidup di tengah banyak orang yang akan selalu memperhatikan hidup kita, sehingga kita perlu untuk berusaha hidup lebih baik lagi, tetapi dengan tujuan bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi menyenangkan Kristus, Sang Pencipta kita. Boleh next, Win? Di setiap kita lemah ataupun hampir putus asa, mungkin kita bisa mengarahkan pikiran kita kepada Yesus yang tidak pernah menyerah pada tekanan dan siksaan demi menggenapi kehendak Bapa. Mungkin ini yang mungkin sedang relevan dalam kehidupan kita ketika sedang online. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9 menjelaskan bahwa dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, dan kami dihempaskan namun tidak binasa. Ini mungkin menjadi satu penguatan bagi kita ketika menjalani proses pembelajaran online, di mana kita sering mengalami kendala sinyal, tidak bisa berkomunikasi dengan teman, ataupun yang berujung pada kegagalan nilai kita atau nilai kita tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Mungkin ini bisa menjadi satu penguatan untuk kita tidak terjepit dalam suatu kondisi yang tidak mengenakan, tapi mungkin kita bisa menganggapnya sebagai satu batu loncatan untuk kita terus melakukan yang terbaik agar mungkin tidak tercapai ekspektasi, tetapi setidaknya apapun yang kita lakukan, kita sudah memberikan hal yang terbaik. Boleh next, Win? Dari sini kita juga melihat bahwa selalu ada pengharapan ketika kita beriman kepada Kristus, tapi iman kita juga harus disertai dengan usaha. Selalu ada pengharapan bahwa hasilnya akan selalu menjadi lebih baik. Boleh next? Kita masuk ke yang keempat, yaitu aplikasi berdasarkan perspektif Kristen. Yang pertama, sebagai guru Kristen, hendaknya kita jangan berkata buruk kepada siswa. Ini yang dialami oleh Thomas Alva Edison ketika 3 bulan pertamanya di sekolah. Ia dicap buruk, ia dicap bodoh, dan ini mungkin menjadi satu pembelajaran bagi kita sebagai calon guru untuk tidak berkata buruk kepada siswa. Hendaknya sebagai guru kita memberikan atau mengatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang mendukung dan mendorong siswa untuk terus meningkatkan kemampuannya dan tidak mencap siswa untuk kegagalan yang ia lakukan. Yang kedua, dukung siswa agar tidak menyerah. Di dalam proses pembelajaran, siswa akan memiliki atau menemui hal-hal baru yang ia temui pada saat itu. Tidak jarang bahkan mereka mengalami kegagalan, tapi sebagai guru Kristen, kita hendaknya mendukung siswa agar tidak menyerah dan memberikan perspektif bahwa kegagalan bukan akhir dari perjuangan, sehingga siswa tersebut dapat terdorong dan dapat termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik. Next, Win. Oke, terima kasih teman-teman dan Pak Jusafat telah mendengarkan presentasi kami. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih. Udah di stop recordnya.